Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Perkenalkan, nama kakak Zaidan Almadi. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini, kita akan mempelajari materi tentang menyimak cerpen. Silahkan siapkan buku catatan dan alat tulis, karena selama video berlangsung, kalian diminta mencatat poin-poin penting. Pastikan kalian menyimak video ini sampai selesai, karena materi ini akan kita diskusikan bersama pada pertemuan berikutnya di kelas. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan yang ingin kita capai bersama. Selain mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu pertama, pengertian menyimak cerpen, memahami definisi dan manfaat menyimak, pengertian cerpen, menjelaskan ciri-ciri cerita pendek. Terus yang ketiga ada unsur intrinsik, mengidentifikasi elemen pembangun cerita. Kemudian ada memahami struktur cerpen. Terus ada amanat, menentukan pesan moral cerpen. Oke, kita lanjut. Apresiasi. Apa yang kamu tahu tentang cerpen? Pernahkah kamu membaca cerpen? Cerita pendek apa yang pernah kamu baca atau dengar? Apa cerpen favoritmu? Cerita mana yang paling berkesan bagimu? Apa manfaatnya? Terus, menurut kalian apa manfaat membaca atau mendengar sebuah cerita? Silahkan pikirkan jawabannya, karena nanti kita akan membahasnya bersama saat diskusi di kelas. Konsep dasar. Apa itu menyimak? Ini dia nih. Menyimak adalah mendengar dengan penuh perhatian untuk memahami isi, makna, dan pesan. Nah, misalnya kalian mendengar suara motor lewat, tapi menyimak berarti kalian mendengar dengan fokus dan memahami isi dari apa yang kalian dengar. Misalnya mendengar guru menjelaskan materi, atau mendengarkan cerita lalu memahami isi ceritanya. Jadi, hari ini kita akan belajar bagaimana penyimak atau menjadi penyimak yang baik. Apa itu cerpen? Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang pengertian cerpen. Nah, cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa yang menceritakan suatu peristiwa utama, memiliki jumlah tokoh yang terbatas dan dapat dibaca dalam waktu yang relatif singkat. Cerpen biasanya berisi berbagai cerita kehidupan, misalnya tentang persahabatan, keluarga, perjuangan, pendidikan, dan masih banyak lainnya. Selain menghibur, cerpen juga mengandung pesan moral yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Kemudian ada unsur intrinsik cerpen, unsur yang membangun cerita dari dalam teks. Apa itu unsur intrinsik cerpen? Unsur intrinsik cerpen adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Ada enam unsur utama yang perlu kalian pahami, yaitu tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Kemudian tema, tokoh, dan alur. Tema. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok atau inti dari sebuah cerita. Tema bisa berupa persahabatan, keluarga, pendidikan, perjuangan, kejujuran, dan lain sebagainya. Saat membaca atau menyimak cerita, coba tanyakan pada diri kalian. Apa inti cerita yang sedang disampaikan? Jawaban itulah yang disebut tema. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Berikutnya adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang ada di dalam cerita, sedangkan penokohan adalah sifat atau karakter dari tokoh tersebut. Misalnya, Andi adalah anak yang rajin dan jujur.
Maka Andi adalah tokohnya, sedangkan rajin dan jujur adalah penokohannya. Jadi saat menyimak cerita, kalian harus memperhatikan siapa tokohnya dan bagaimana sifat tokoh tersebut. Kemudian ada alur. Alur adalah jalan ceritanya. Ada 3 jenis alur. Yang pertama alur maju, yaitu cerita berjalan secara urut dari awal hingga akhir. Yang kedua alur mundur, yaitu cerita yang menceritakan kejadian masa lalu. Dan yang ketiga adalah alur campuran, gabungan antara alur maju dan alur mundur. Pada cerita yang akan kita simak nanti, coba perhatikan alur apa yang digunakan. Kemudian ada latar, sudut pandang, dan amanat. Latar terdiri dari 3 bagian, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Contoh tempat adalah misalkan sekolah, rumah, taman. Terus ada waktu, ada pagi, siang, malam. Suasana ada sedih, bahagia, terus bisa tegang. Gitu. Contoh suasana tadi ya. Saat menyimak cerita nanti, coba cari di mana cerita terjadi, kapan terjadi, dan bagaimana suasananya, gitu. Lalu kemudian kalau sudut pandang adalah cara pengarang menceritakan ceritanya. Jika menggunakan kata aku, berarti menggunakan sudut pandang orang pertama. Contohnya, aku berjalan menuju sekolah. Jika menggunakan kata dia, berarti pakai sudut pandang orang ketiga. Contohnya, dia berjalan menuju sekolah. Gitu. Nanti coba perhatikan cerita yang akan kita simak. Kemudian ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Misalnya, kita harus jujur, kita harus saling membantu, kita harus menghargai orang lain. Biasanya, amanat dapat kita temukan setelah memahami keseluruhan isi cerita. Selanjutnya ada struktur cerpen. Selain unsur intrinsik, cerpen juga memiliki struktur. Ada 4 struktur utama. Pertama, orientasi, yaitu pengenalan tokoh, tempat, dan waktu. Kedua, komplikasi, yaitu munculnya masalah. Ketiga, ada resolusi, yaitu penyelesaian masalah. Dan keempat adalah koda, yaitu pesan moral atau penutup cerita. Gitu. Baik anak-anak, sekarang kita sudah sampai di penghujung materi. Kalian akan menyimak cerpen setelah materi ini selesai, dan kalian harus menulis dulu di buku tentang pertanyaan diskusi. Cerpennya nanti akan berjudul Langit Setelah Hujan. Saat menyimak cerpen nanti, kalian coba perhatikan 5 hal ya. Apa tema cerita, siapa tokoh utama, apa konflik yang terjadi, bagaimana alur ceritanya, dan amanat apa yang kalian ambil. Silakan simak dengan baik. Oke? Setelah menyimak materi cerpen, kalian langsung mengerjakan tugas di buku catatan ya. Yaitu apa tema cerita, siapa tokoh utama, dan bagaimana sifatnya, konflik apa yang terjadi, terus apa amanat cerita. Oke? Catat jawaban kalian ya, karena pada pertemuan berikutnya kita akan mendiskusikan bersama di kelas. Hari ini kita telah mempelajari pengertian menyimak, pengertian cerpen, unsur intrinsik, struktur cerpen, dan analisis isi cerita. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini sampai selesai. Tetap semangat belajar. Sampai bertemu di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.